sejak tahun 1999 sampai sekarang, kan selalu disodorkan calon pemimpin yang orang lain sodorkan, bukan yang kita persiapkan. Betul. Sebenarnya situasinya nggak gitu kok. Menurut saya itu rezeki anak soleh yang berbakti pada orang tua dan terutama berbakti pada ibunya. Pengen tahu nih pandangan dari abang-abang semua perkara belajar dari 2019. Bang Zen, Pak Mas Hilal gitu kan. Karena kan kita nih tadi juga sempat disinggung soal hoax, soal literasi, ya pasti ada kaitannya. Terus juga beberapa hal itu di 2019 kan hoax tuh lagi tinggi-tingginya tuh saat 2014 tuh. Iya, lagi tinggi 2014 ya, udah mulai ini tuh. 2014 terus zaman pilkada juga rame, terus 2019 juga ikutan panas begitu kan. Nah, sekarang nih kita udah 4 tahun yang lalu tuh kan kejadian itu, yang terakhir pun itu udah 4 tahun yang lalu. Nah, ini nih 2024 Februari ya, Bang ya? 3 bulan lagi, kurang bahkan kurang dari 3 bulan. 80 sekian hari ini kita bakal menuju ke situ lagi nih. Nah, mungkin bisa jadi acuan tuh di kejadian-kejadian sebelumnya. Gimana nih menurut Bang Zen? Iya, Pak, pandangan Ya, Sabili itu gimana sih? Gini, jadi kan kita udah belajar 2 kali pemilu, ya 14 dan 19 kemarin, kan betul-betul terpecah. Ya, umat ini pada posisi seolah-olah jangan pilih, ya, kayak kemarin ya, jangan pilih Wiwi, pilihlah Wowo, gitu kan ya. Karena Wiwi selama 5 tahun pertama dianggap jauh dari umat. Ya. Saya pilih cewek aja. Pilih si Wowo. Gitu kan Wowo begini, ternyata Wowo temennya Wiwi. Temennya Wowo? Wah, banyak pada kecewa tuh. Betul. Suami istri udah berantem, bapak anak ribut, Tetangga, kakak, ibu, saudara, udah karu-karuan. Jadi Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau agak sedikit merenung ya, kontemplasi. Kita ini secara politik selama ini secara reformasi ya, utamanya setelah ada pemilihan langsung sejak tahun 1999 sampai sekarang, kan selalu disodorkan calon pemimpin yang orang lain sodorkan, bukan yang kita persiapkan. Betul. Ya, jadi kita ini selalu daripada ini mendingan itu, makanya selalu kita kecewa. Ternyata yang daripada itu juga bukan bagian dari kita. Nah, sekarang juga sama nih. Sebenarnya tidak berubah. Bukan beda. Kalau kemarin dua calon, sekarang 3 calon. Tapi percayalah, di dunia bisnis yang demikian luar biasa, semuanya kan oligarki. Nah, oligarki kita tahu, dia nggak akan melepaskan cengkeramannya kepada kondisi politik. Cuma mungkin bedanya adalah intensitas dan daya cengkeramnya yang sangat kuat, yang agak kuat, yang sedikit lebih longgar. Tapi itu akan, makanya saya mengajak nih kepada seluruh pembaca Sabili dan umat Islam nih, bangsa Indonesia, janganlah sampai pemilu ini membuat kita lalu cabik-cabik lagi, berantem lagi, ribut lagi. Ya penting sekarang adalah ya kalau besok ada pemilu ya kita harus sambut dengan baik ya, pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Bahwa akan ada kecurangan, iyalah namanya juga kontestasi. Jangankan pemilu duitnya miliar, main bola aja ada intriknya. Ada curang-curangnya. Bagaimana ada yang ikut, orang lain yang disikut, dia yang orang lain kena kartu merah. Iya, betul. Dulu Akal-akalan. Dulu tuh saya kecil, diajarin waktu saya kecil sama pelatih bola. Gini caranya. Jadi kita lari, ya menyerang, kita yang ngikut, tapi kita yang jatuh. Penalti. Ada VAR ya, kelihatan ada videonya sekarang. Jadi kita yang ikut, kita yang jatuh kan tidak kelihatan kan saking canggihnya itu. Sehingga kita menang 1-0 karena dapat penalti. Padahal kita yang curang. Ya, itu bola, bos. Bola aja. Ya cuman begitu. Apalagi di politik pakai triliun lu. Kita tahu. Triliunan. Mau jadi anggota DPRD sekian. DPR sampai 20-30 M. Gimana kalau jadi pilpres triliun? Pertanyaannya, siapa yang punya duit kalau triliun? Pasti kan oligarki. Nah, jadi saya kayak gini, udahlah, pokoknya sekarang silakan Anda pilih yang Anda anggap oke, tapi jangan ribut.
Ya, yang penting sekarang umat ini konsolidasi supaya nanti ke depan kita bisa menyiapkan calon pemimpin yang lahir dari umat sendiri, ya, iya kan? Itu sebenarnya Nabi ke Al-Quran dikatakan min anfusikum, dari dirimu sendiri. Kita tahu tracknya, jangan selalu dihadap pada calon-calon yang kita disodorin. Itu kalau nyalonin anak sendiri itu min anfusikum tadi. Masuk akal lagi. Itu ada ayatnya itu. Dari dirinya sendiri. Iya. Boleh. Bisa, boleh. Buat cincai. Keluarga. Nah, tadi menarik tuh, kalau tadi mau mengungkip pemilu, ternyata di Februari kemarin ada sebuah investigasi luar negeri. Jadi ada tim mafia Israel yang khusus tugasnya menangani pemilu. Dan itu dipakai di 33 negara. Salah satunya di Indonesia pernah dipakai. Intelijen. Apa? Intelligence. Ya kita di Sabila nanti bisa baca, kita udah juga Tulis ya, itu, tulis itu ya. dituliskan, dan itu wawancara dari Guardian, media ternama, nanti bisa baca. Ya, nah tadi menarik tuh, yang Fuski berarti anak sendiri boleh. Itu tafsir ya. Tafsir. Kalau dari Paman, ada dari siapa nih? Ponakan itu ya. Ponakan nggak ada yang tahu. Jadi begini, sebenarnya dalam konteks kalau kita bicara sambil ini ya, media Islam nggak ada masalah, karena Islam itu tidak pernah menyebut metode, ya. Yang penting ada pemimpin yang soleh. Apakah dia dipilih, apakah dia diangkat, apakah dia keturunan? Karena ada juga loh sistem kerajaan, misalnya orang soleh, misalnya Umar bin Abdul Aziz, kan tinggal apa? Turun temurun, tapi soleh. Ada juga misalnya zamannya Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, luar biasa. Ya, tapi gini. Al-Ayyubi. Ada persoalannya gini, Tat. Kita ini main bola, ya kan sudah sepakat kita ini main bola. Maka kemudian prosedurnya mestinya adalah prosedur main bola. Kalau kita main catur, maka prosedurnya adalah prosedur hukum main catur. Main catur itu, kuda itu jalannya letter L. Itu sudah ada hukumnya. Kalau kemudian kita menabrak itu, maka kita nggak main catur. Ya, mungkin tawuran. Nah, itu tadi. Tawuran catur. Jadi begini, Mas Ilal. Tidak ada masalah soal paman anak. Yang Iya. penting prosedur aturan main ditaati. Karena Islam itu selalu taat asas. Ya, nah Gitu ya. kan kebetulan kita ini sudah memilih main catur. Nama permainannya ya nggak catur lah. Kita main bernama demokrasi. Pesta demokrasi itu kan pilihan kita. Nah kemudian munculnya isu paman, isu anak itu menabrak nggak itu rambu-rambu demokrasi. Ternyata juga nggak nabrak. Orang cuma keberatan itu ada norma, ada fatsun yang kemudian kalau aturan dalam konstitusi kita nggak ada persoalan itu konon katanya gitu kan. Tapi pantas nggak sih? Nah, kalau pantas nggak pantas kan relatif. Kalau menurut saya nggak pantas tapi menurut sono pantas ya jalan aja. Nah, namanya urusan pantas nggak pantas. Kaitan itu gini, sebenarnya itu dalil-dalil yang dipakai itu agak over ya. Disebutlah Al-Fatih, disebutlah Usama. Ya, Usama itu jadi panglima perang memang terbukti jago perang. Nggak mungkin dia panglima perang di zaman saat itu membawahi para sahabat senior kalau nggak teruji. Al-Fatih pimpin memberikan Konstantinopel juga orang yang gas terlatih. Tracknya bisa diurut gitu loh. Nggak penting muda atau tua, tapi tracknya. Sekarang kita bicara track kan. Nah, ada lagi sahabat yang luar biasa. Kan Umar bin Khattab itu masuk dalam 100 orang paling berpengaruh. Ini Ustadz Zainal mau bandingin siapa sih? Nah, itu kalau Jebakan. kalau sekarang namanya negeri Wakanda sama Kolosnya. Ya. Kalau ada juga pengusaha sukses lewat usaha pisang, tambang. Waduh. Bukan. Nah, gini. Jadi Waduh. saya terusin dulu ya. Umar itu punya anak Abdullah bin Umar. Ya. Salah satu orang yang paling banyak berikan hadis. Orang yang soleh, orang yang hebat. Ketika Umar itu menjelang beliau wafat, bikin Al-Hali wal Aqdi yang calon tim Al-Sana namanya formatur Masila yang akan memilih calon khalifah. Uniknya Umar mengatakan Abdullah bin Umar anggota tim formatur ini boleh memilih tapi nggak boleh dipilih. Nah, ini tadi tuh moral etik tuh. Padahal kalau Umar nggak ngomong begitu, boleh jadi dia yang dipilih.
Kan gini orang, bapaknya aja hebat, luar biasa. Anaknya juga masih hebat. Itu bapak sehebat itu, ya, tapi punya orang politik. Anak saya boleh memilih, tapi nggak boleh dipilih. Tapi kalau sengaja nyodor-jodorin, bahkan sampai politik sandera segala, itu kan, ya nggak pantas lah. Karena hidup ini begini. Tapi itu sisi minornya. Sebenarnya, Bang, sebenarnya situasinya nggak gitu kok. Menurut saya, itu rezeki anak soleh yang berbakti pada orang tua dan terutama berbakti pada ibunya. Ibu adalah kunci, Sat. Kan ada kan bahkan kalau sama Makanya derajatnya naik itu karena keberkahan itu yang bisa jadi. Betul. Doa ibu. Jangan lupa sama ibu, nggak boleh, Sat. Sebenarnya saya boleh. sebenarnya lagi bercanda. Karena yang terjadi itu adalah sebenarnya ini mungkin ya, hati-hati lo ya, lo kan ente kan belum nikah kan? Belum. Nah, hati-hati. Kalau emak-emak udah marah repot urusannya. Nah, kalau emak-emak marah, tersinggung, panjang dampaknya. Panjang. Nah, Betul. Bapak marah nih, ngopi bareng, Iya. ya kan? Selesai. Santuy. Tapi kalau emak-emak panjang, enak aja lo, laki gue direndahin, kayak gitu, anak gue disuruh-suruh, panggil-panggil, emang lo siapa? Dikuyo-kuyo. Kuyo-kuyo gitu. Nah jadi udah banyak kasus nih, banyak para tokoh itu kemudian tanpa sadar adalah istiqomah, ikatan suami atau istri di rumah, nah itu dia. Waduh. Pikir kemana? ada kan istilahnya laki-laki hebat itu dibaliknya ada istri yang kuat. Jadi sebenarnya kalau begitu nggak perlu pemilu. Yang perlu adalah pinter-pinter cari istri. Wah. Nah, yang kemudian bisa merubah tatanan struktur yang sudah matang, ya. Dunia lagi. Yang kemarahannya bisa. Konspirasi ini apa elit global. Jadi Gultom, Kayaknya ada yang jadi Gultom mesti cari istri yang kira-kira bisa angkat jadi wali kota. Waduh. Iya, kayak di Sumatera, di Medan kan gitu kan. Nah, jadi ini beda mana nih? Medan Merdeka itu. jadi mesti cari camer yang kira-kira bisa angkat derajat Tom. Fokus juga ya? Ya gitu, dilemanya itu ketika persoalan kebangsaan yang begini besar bisa selesai dalam keluarga, ngapain harus keluar 47 triliun untuk biaya pemilu? Ya bisik-bisik aja di Kita tinggal makan-makan sama bapak sama ibu selesai urusan kan. Ya gitu coba. Ini kan keluarga. Itu dia. Untuk mengontrol keamanan negara dan dunia Itu dia. Itu hebat banget itu bagus. iya. Tapi Ya misalnya tadi cek Pak, memang anak muda ini menurut saya berprestasi. Usahanya jual jual martabak, kan Betul. inovatif kan? Inovatif. Dan Kita ini jual satu susah ya? maju lagi usahanya. Oh, maju banget. Ya. Tapi bahasan kalau kita kan gini, tadi kan Ustadz sempat ngomongin soal pengusaha ya kan, salah satunya tuh pengusaha gitu. Berarti kan di antara ketiga paslon ini Bang Zen ada banyak latar belakang nih, macam-macam nih latar belakangnya tiga paslon ini kan. Kira-kira nih saat ini Indonesia lagi butuh yang kayak gimana sih? Menurut pandangan Sabili nih dan Bang Zen nih. Ya gini, jadi kalau Sabili kan dulu konsisten ya. Sabili itu punya cita-cita bagaimana membangun Indonesia yang berkah, sejahtera, adil, makmur dalam ridho Allah. Nah, itu ya. Maka harus dipimpin oleh orang soleh. Karena salah satu golongan yang nanti di hari kiamat dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi akan mendapat mizolah, payung di hari itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah karena itu kita mendorong itu. Adil itu kan maknanya begini, menempatkan suatu pada proporsinya, hukum ditegakkan, ya, rakyat disejahterakan, hak-hak orang diayomi dan seterusnya. Nah dalam tiga ini kita pilih. Saya kira tiap kita udah punya pilihan. Tapi ketika itu nanti akan terjadi, satu, lihatlah tracknya. Ya, gini dalam kaidah kita nih ya, kalau bisa kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik, itu udah nggak ada lagi. Itu para nabi itu. Quran menyebut al-mustafain al-akhyar, hamba-hamid
hamba-hamba kami yang terpilih di antara yang pilihan. Yang kedua, zamannya ini adalah orang yang terbaik di antara yang baik. Tadi kan yang terbaik di antara yang terbaik, yang terpilih di antara pilihan. Sekarang yang kedua, orang pilihan di antara orang baik. Kalau nggak ada orang baik di antara yang kurang baik. Kalau nggak ada orang yang kurang baik di antara yang buruk-buruk. Kalau nggak ada lagi orang yang paling dikit buruknya. Iya, paling sedikit boroknya. Silakan aja masyarakat menerjemahkan. Levelingnya. Nah, kalau saya berpendapat ya dalam Islam diajarin begini, harus ada pemimpin, ketimbang nggak ada sama sekali. Apa dalilnya? Sederhana. Kita kalau pergi keluar kota kemana-mana kan mesti ada amir safar, ya. Berdua atau lebih mesti ada amirnya kan, mesti ada pemimpinnya. Apalagi bahasa lebih banyak, mesti ada. Nah dari itu maka pilihlah yang sesuai dengan tag tadi. Kira-kira yang paling dekat dengan umat, yang membela kepentingan bangsa, yang kira-kira lebih bisa mandiri dari oligarki, yang kira-kira kemudian saya nggak ingin menyebut nama orang ya, tapi itu pilihan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa pilihan ini bukan pilihan kita, pilihan yang disodorkan kepada kita. Ya, Suka tidak suka kan mesti dipilih, karena udah disodorin kan. Nah sambil kita merencanakan yang ke depan calon pemimpin yang kita memang siapkan dari awal, gitu. Dari rakyat, dari memahami aspirasi rakyat. Betul-betul paham betul, tidak hanya lip service dan lain-lain. Tapi harus yang beneran paham, Ustaz. Iya. Kalau saya agak loncat gitu kalau kita harus bicara produk pimpinannya gitu. Menurut saya sih kita perlu juga mencermati prosesnya. Pemilu ini udah berkali-kali kan. Tetapi pemilu itu kan harusnya menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan. Tapi betapa bebalnya umat Islam itu. Bertahun-tahun, berkali-kali kita pemilu, tapi selalu tidak pernah menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa kita ini umat yang layak untuk tampil gitu. Ya, ini berkali-kali pemilu umat Islam selalu berkeluh kesah. Pada saat 2019 yang tadi ente sebutin itu, ketika harus lahir cebong dan kampret, lagi-lagi cebongnya juga sholat, kampretnya juga sholat. Kan, ini betapa kita ini bebal, tidak cerdas. Aturan mainnya udah jelas, tapi kemudian tidak pernah mengedukasi diri untuk melahirkan sistem pemilu yang lebih menjamin output yang baik. Masyarakatnya harus cerdas. Ini gini, kalau punya duit 1.000 perak, kita akan pergi untuk minum kopi ya, ke warung kopi kan. Di warung kopi itu demokrasi kita hari ini. Saya beli kopi, kemudian diberikan kopi yang sama. Saya dikasih kopi manis, Ustadz Zainal, Bang Zainal juga diberi kopi yang manis. Padahal belum tentu saya suka kopi manis. Tapi kalau saya pergi ke barista, kopi saya selalu netral. Kemudian dikasih gula yang terpisahkan. Karena itu ada opsi, ada pilihan di sana. Nah, demokrasi yang tadi antum sebut itu kan. Kita milih apa yang disodorin? Kopi manis, saset. Jadi demokrasi kita, proses demokrasi kita adalah demokrasi saset, instan, dan kemudian sudah di. Kenapa itu terjadi? Ada orang yang lupa. Begini, demokrasi itu bisa jalan. Kita tidak bicara itu Islam ya, itu bukan soal kita. Ya. Faktanya itu dipakai hari ini kita demokrasi. Ya sebagai aturan main yang kita sepakati. Demokrasi itu kan punya syarat, bisa berlangsung dengan baik. Satu, tingkat pendidikan rakyatnya itu tinggi. Jadi tidak ada pembodohan. Kedua, ekonominya bagus, nggak ada money politik. Ketiga, sistem sosial ini stabil, jadi tidak muncul konflik yang tajam. Itu cocok di negara yang tadi yang udah maju. Buat Indonesia, coba sekarang kita lihat Indonesia, Pakistan, Nigeria, ya kan? Mana-mana di negara Muslim ini, kalau ada pemilu pasti ribut. Kenapa? Bangladesh, kenapa? Karena tiga itu nggak ada. Sistem sosial kalau tidak stabil, ekonominya itu masih di bawah, gampang dibayar. Yang ketiga, pendidikannya belum merata sehingga mudah dibodohi. Enggak gini loh, Bang. Kita kan pemilu dari 55 ya, sudah pemilu. Harusnya kalau sampai sekarang, pemilih kita itu harus makin cerdas. Meningkat kualitasnya. Kita umur demokrasi kita udah cukup panjang gitu, udah cukup tua lah gitu. Dan terbesar. Terbesar ya, setelah India kita terbesar. Ini
kenapa kita masih jumut ya? Nggak berkembang pola pemilihan kita begitu. Saya curiga, jangan-jangan memang kita ini dibikin bodoh gitu kan dalam urusan demokrasi. Siapa yang bikin bodoh? Saya nggak nuding kemana-mana kok. Yang bikin bodoh ya pimpinan-pimpinan partai Islam juga termasuk di dalamnya, gitu. Tidak mencerdaskan umat gitu tentang bagaimana berpolitik. Coba lihat partai-partai yang ada, apakah mereka mengedukasi umat tentang bagaimana membangun sistem pemerintahan yang baik? Tidak kan? Ya yang membimbing mereka itu adalah produk-produk masyarakat. Kayak calon-calon sekarang itu mana yang betul-betul kader partai? Output dari proses pendidikan partai ada nggak? Nggak ada. Semua itu lahir dari rahimnya umat. Ada yang dari HMI banyak kan, ada yang dari PMII, ada yang dari GMNI. Ya, walaupun GMNI mertuanya kiai gitu kan. Kiai besar. Ini kita ngomongin soal ininya ya, Mas, soal kaderisasinya ya, bukan soal petugasan partainya nih. Kaderisasinya. Sejauh apapun kita hari ini menuntut tentang kriteria pemimpin yang baik, jika proses edukasinya, tarbiyahnya nggak jalan, omong kosong, tetap akan muncul adalah juga gini. Sebenarnya ada partai yang sudah berusaha mengkaderisasi, ya kan? Ada partai Islam, partai kader kan gitu ya. Problemnya adalah bagaimana approach kepada masyarakat, gitu kan ya. Jadi harusnya kan begini, harusnya kalau dulu salah founder kita misalnya Pak Nasir tuh seringkali kalau ceramah mengatakan 3, 1 perbaiki niat, 2 paham yang berapa sekarang, ngerti situasi terkini, yang ketiga berbentengan di hati umat. Nah, zaman dulu kenapa bisa sampai sekarang pemilu terbaik adalah pemilu tahun 55 ya, padahal kita ekonomi belum apa-apa karena baru saja merdeka, ya kan, tapi itu diakui pemilu paling jujur. Gitu. Kenapa? Karena para pemimpinnya waktu itu punya moralitas yang baik. Dia bisa berdebat di parlemen, konstituante, tapi dia bisa ngobrol di tempat lain, bisa ngopi bareng, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi saya kira memang problemnya adalah bahwa masyarakat kita ini sudah kadung sejak zaman Orde Baru, itu politik uang. Kan maju tak gentar membela yang bayar, ya kan? Nah, ini yang kemudian merubah. Jadi muncul partai Islam pun terbelenggu oleh politik uang. Dia tidak sadar bahwa itu ala Yahudi sebenarnya. Kenapa? Lihatlah kasusnya di Quran. Ketika Nabi mereka menyatakan bahwa Allah memilih Talut jadi pemimpin, apa kata Bani Israel? Apa dia pantas? Ya kan? Apa kata mereka? Walam yuta satan minal mal. Itu Talut nggak punya fulus. Ya kayak begitu. Nggak punya isi tas. Kan popularitas, elektabilitas dan isi tas. Nah, isi tas. Jadi itu tradisi politik ala Yahudi. yang paling parah kalau nggak punya juga kredibilitas. Iya, makanya itu dibawa ke sini. Nah, sampai semua kelompok politik itu kalau mau masuk harus pakai, padahal mesti kan pendekatan moral. Siapa yang paling jujur, siapa yang paling membela rakyatnya mesti dipilih. Sekarang tidak penting. Inilah akibat oligarki membentuk suatu cengkraman yang kuat, gurita politik ekonomi, lalu membuat orang-orang politisi bahkan agamawan, bahkan aktivis kemudian di tengah jalan masuk angin karena disodok oleh fulus, kan gitu. Nah ini dia barangkali yang mungkin kita harapkan nanti dengan pemilu besok itu umat sadar lah ya. Nah, tapi itu juga saya kira menjadi peran entitas sipil kayak Sabili untuk melakukan edukasi itu, agar kemudian urusan-urusan besar kayak pemilu itu betul-betul dipikirkan lah. Sekarang kan ini makin kental keinginan untuk menjadikan pemilu ini sekedar rutinitas demokrasi yang dangkal. Makanya mulai muncul ramai itu politik yang riang gembira. Politik santuy. Itu kan sekarang setiap keluar rumah, setiap jalan Jakarta kita sudah melihat itu kan. Saya suka dalam arti kalau itu tidak harus memunculkan konflik yang kayak kemarin, saya setuju. Tetapi kalau itu
kemudian digunakan untuk untuk mendegradasi kualitas demokrasi, kan kacau. Udahlah. Monopoli. Udahlah, yang penting happy aja. Pemilih calonnya sudah ada, nanti sudah ditentukan oleh terima oligarki, terima gitu. jadi. Lah itu kacau. Karena apa? Karena itu mengingkari amanah konstitusi tentang bagaimana menjadikan Indonesia ini negara yang besar. Para founding father kita nggak pernah kok berpikir begitu. Mereka kepengen Indonesia ini menjadi besar. Lah kalau kemudian kualitas demokrasi kita ecek-ecek seperti itu yang mau kita bangun ke depan, maka mana mungkin lahir Indonesia yang hebat dari proses demokrasi yang tidak bermutu, yang cacat dan lain sebagainya. Begini, jadi sebenarnya kalau kita sebagai bangsa memilih cara demokrasi, ya kan? Tadi kan sudah saya jelaskan tuh, kan one man one vote, ya kan? Profesor dengan siapapun sama, satu orang satu suara. Apakah dia kiai yang soleh dengan perampok sama, kan gitu ya? Nah, maka itulah pentingnya yang namanya pembinaan masyarakat. Ya, ada 3 kata yang ini selama kita abaikan nih. Al-ummah, al-imam. Imam itu artinya pemimpin. Imam itu produk dari ummah. Ummah itu produk dari ummu, ibu. Nah, ini selama ini kita lupa. Kita lupa mendidik ibu-ibu kita menjadi pelayan generasi yang baik. Ya makanya Pak tadi tahun 55 ya, pemilu itu demokratis. Ibu-ibu mereka itu kan orang-orang kampung, tapi moralnya baik, gitu ya. Sehingga melahirkan ummah yang baik, pemimpin yang baik. Nah, karena itu saya kira ya ini kan fakta ya. Kalau mau demokrasi ini berkualitas, maka mau tidak mau rakyatnya mesti cerdas. Rakyatnya mesti berkualitas juga. Di mana rakyatnya berkualitas harus punya guidance yang jelas. Makanya pendidikan agama mesti ditanamkan, akhlakul yang mulia, akhlak karimah yang mulia itu mesti ditanamkan. Kalau itu yang terjadi, orang tahu mana halal, mana haram, mana pantas, mana tidak pantas. Ya, tadi kan itu Pak. Iya. Mana tidak pantas. Tadi Umar itu tahu kalau dia tidak bicara begitu, boleh jadi orang akan pilih anaknya kan. Tapi dia tahu ada orang yang lebih pantas, yang lebih senior. Ada Utsman, ada Tolha, ada Zubair gitu ya. Maka dia katakan Abdullah bin Umar nggak boleh dipilih, hanya boleh memilih, kan namanya etik ya, kesadaran. Nah ini yang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena terus terang hari ini pendidikan agama kita lebih banyak itu ngumpulin dalil, bukan menanamkan visi dan kesadaran perilaku. Ya itu yang masalah. Maknaan. Ini kalau semakin seru pesan kita ya. Tapi karena durasi dan insya Allah para pemirsa semuanya akan ada rutin podcast Sabina ini bersama dengan redaksi, sehingga semua teman-teman sobat-sobat pemirsa bisa mengetahui apa sih isi kepala dan isi bahasa redaksi. Nah, karena durasi ini Mas Iqbal, Pak Zainal, kita undur dulu. Nanti kita akan lagi sedikit aja lagi mungkin closing. Biar kemudian agak kebentuk lah satu episode gitu kan. Tadi yang Ustadz Zainal, 2 hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Pertama, ada peran sipil, termasuk peran Sabili. Yang kedua, itu peran pemimpin agama. Betul, masyarakat kita masih belum bagus pendidikannya, sehingga sering salah pilih, sehingga sering menggadaikan demokrasi, pilihan mereka yang mahal itu dengan sekedar cepek dan lain sebagainya. Karena tidak terdidik. Siapa yang mendidik itu mestinya adalah para pemimpin umat. Nah, kita melihat peran itu surut. Kalau tadi Tolut itu, Bani Israel ketika kehilangan figur pemimpin, maka dia datang kepada ulamanya, pada Samuel ya. Mintalah kepada Tuhan, tunjukkanlah kepada kami calon pemimpin kami. Ada tempat bertanyanya. Bani Israel punya tempat bertanya. Sekarang demokrasi di Indonesia, siapa tempat bertanya itu? Apakah Bang Zainal? semua pelaku. Syekh Google. Iya. Google lagi. Lucunya tempat bertanya itu sekarang bernafsu menjadi kontestan politik. Iya, itu makanya tadi pelaku semua. Iya. Saya kira gitu, Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Nah, jadi tadi bincang-bincang kita dalam program redaksi, insya Allah kita akan ada rutin gitu ya. Dan tadi masih banyak yang kita bisa gali isu hangat yang kita akan tampilkan dalam perspektif Sabili dan Hisam Adrisa Hasan ini. Akhirnya jangan lupa untuk like, follow dan subscribe semua khusus kita di YouTube, Instagram, dan di Facebook, dan juga terus media kami. Dan ini sekali lagi media dari kita dan oleh kita bersama. Dan nantikan terus podcast Sabina ini lagi dalam sajian berikutnya. Saya undur diri dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.